Tian membantu ayahnya di kebun. Dia belajar memilih benih yang bagus untuk ditanam dan ayahnya membersihkan lahan untuk ditanami sore ini. Sembari memilih benih yang bagus, Tian memperhatikan ibunya yang ikut membersihkan lahan di bawah terik matahari. Tian merasa sedih melihat pengorbanan kedua orang tuanya. Dia bertekad akan sukses dan membuat orang tuanya bangga suatu hari nanti. Kreng, kreng, kreng. Tiba-tiba seluler Tian berdering dan spontan Tian meraih handphonenya segera yang sukses membuyarkan lamunannya. Tian segera menjawab panggilan di handphonenya. Ternyata panggilan itu dari Imron, sahabatnya. Assalamualaikum Ron, apa kabar? Jawab Tian. Waalaikumsalam Tian, alhamdulillah sehat. Sekolahku juga lancar. Jawab Imron dari seberang sana. Bagaimana suasana di sana? Ayah dan ibumu sehat kan? Tanya Imron antusias. Alhamdulillah kami semuanya sehat. Di sini suasananya sangat nyaman Ron. Tapi aku belum tahu harus apa di sini selain bantu ayah di ladang. Ucap Tian. Santai aja. Aku sama Alfi bakalan ke sana besok. Kami kan lagi libur. Jadi kami ada waktu ke sana 1 harian. Jangan terlalu difikirkan Tian. Pasti nanti ada jalan keluarnya. Banyak sabar aja. Jawab Imron memberi semangat pada sahabatnya. Terima kasih Ron. Kalian selalu ada untukku. Ucap Tian. Itulah gunanya sahabat. Kita kan udah seperti saudara. Jawab Imron. Besok pagi kami sudah sampai di sana. Jangan lupa ya Tian tetap berpikir positif dan berkarya walau dimanapun. Kami akan siap membantu. Tambah Imron. Siap bos, jawab Tian. Tian langsung menyimpan selulernya dan menghampiri orang tuanya yang sudah mulai menanam benih yang dipilahnya. Mereka sangat antusias menanam benih di ladang itu dengan harapan yang baik dan menjanjikan nantinya. Sedikit demi sedikit benih sudah berhasil ditanam mereka bersama. Semua benih tertanam dengan baik di lahan itu. Benih yang ditanam berupa jeruk, kelapa, dan beberapa pohon durian juga sayuran yang mudah dipanen untuk menyambung hidup. Tian sangat antusias dalam menanam. Karena ini adalah pengalaman pertamanya bercocok tanam dalam hidupnya. Hari itu memang sangat terik. Tapi tidak memudarkan semangat mereka sedikit pun. Mereka tetap semangat menanami benih itu hingga selesai. Semoga benih ini tumbuh dengan subur agar dapat memenuhi kebutuhan mereka kelak. Itulah harapan mereka dalam hati. Gila Ron, ternyata suasana lingkungan di sudut kota ini sangat nyaman. Pemandangannya sangat menggugah. Tutur Alfi pada Imron. Benar, di sini memang sangat menakjubkan. Orang yang datang kemari selalu mengatakan kalau ini adalah surga di sudut kota. Jelas Imron. Alfi hanya bisa tersenyum menanggapi penjelasan Imron sambil menikmati pemandangan yang disuguhkan di depan matanya. Baginya ini sangat menakjubkan. Sementara Imron masih fokus pada setir mobilnya. Dia melaju dengan normal menelusuri jalan desa itu menuju rumah sahabatnya. Rumah Tian masih jauh nggak, Ron? Tanya Alfi tidak sabaran. Bentar lagi juga sampai. Kita udah dekat kok. Jawab Imron. Jangan sampai salah jalan ya Ron, ancam Alfi. Gak mungkinlah salah. Kan aku sudah sering datang ke sini dari dulu. Sahut Imron dengan bangga. Emang kamu pernah tinggal di sini, Ron? Tanya Alfi. Waktu kecil aku sering datang ke sini untuk liburan ke rumah nenek, dan setelah nenek meninggal, aku masih tetap ke sini jumpai saudara nenekku sekaligus liburan, jawab Imron. Oh, jawab Alfi. Ohnya jangan kepanjangan juga, Alfi. Lebay. Balas Imron sambil tertawa. Mereka pun tertawa bersahutan. Setelah beberapa saat, mereka pun sampai di rumah Tian. Mereka langsung parkir di depan rumah Tian dekat pohon besar itu. Tian yang masih asyik di kamarnya tidak menyadari kedatangan sahabatnya. Dia masih sibuk dengan handphonenya. Kenapa tidak ada satupun dari mereka yang beri kabar? Sementara mereka sudah janji akan datang hari ini. Assalamualaikum, teriak Alfi dan Imron bersamaan. Tian kaget dengan teriakan itu dan tetap berdiam diri di kamarnya. Seakan dia mengenali suara itu.
Tapi siapa sepagi ini datang bertamu? Sementara ayah dan ibunya sudah pergi ke ladang dari tadi. Tian, sepeda. Ada orang enggak? Teriak Alfie. Gila, ini anak orang. Sepeda bukan sepeda orang, sok pintar. Jawab Imran kesal. Sabar bro, jangan emosi. Namanya juga usaha. Soalnya yang dipanggil nggak nyahut sedikit pun. Mungkin kita salah alamat atau namanya udah ganti mungkin Ron. Ucap Alfie seenaknya. Dasar sok pintar. Sejak kapan orang pindah harus ganti nama? Dasar skuter. Jawab Imran. Beca kali Ron, bisa ngangkut banyak penumpang. Skuter cuma bisa satu orang. Jawab Alfie santai sambil tertawa. Skuter itu kamu, Vi. Sedikit kurang pintar. Jawab Imran sambil tertawa puas. Mendengar keributan di depan rumahnya, Tian pun segera keluar dari kamar menuju halaman rumahnya. Tian pun langsung duduk di kursi depan rumahnya sembari menyimak pertengkaran kedua sahabatnya tanpa izin. Mantap jiwa kalian ya, bos. Buat keributan di depan rumah orang tanpa izin. Udah bosan hidup kalian? Tanya Tian pada kedua sahabatnya yang langsung berhenti dari aktivitas mereka. Sorry Tian, santai dong. Aku pikir kami salah alamat. Soalnya dari tadi kami panggilin tidak ada balasan dari dalam rumahmu. Jawab Alfie sembari memasuki rumah Tian tanpa izin. Ini anak kebiasaan. Yang kasih izin kamu masuk siapa? Tanya Tian. Kan kamu selalu bilang anggap saja rumah sendiri, jawab Alfie tanpa dosa. Astaga, kepalamu kejedot di mana? Suka asal kalau ngomong. Tanya Imran kesal. Aku bisa jaga diri. Gak bakalan kejedot terus otaknya geser dikit seperti di sinetron. Jawab Alfie sambil tertawa melihat kedua sahabatnya kesal. Awas tak kabur, jawab Imran. Masuk Yok, ajak Imran pada Tian. Biar saja dia di luar seperti orang begok gak jelas, tambah Imran. Mereka pun masuk ke dalam rumah dan meninggalkan Alfie yang kembali ke teras. Woi, tungguin dong. Teriak Alfie dari luar. Alfie segera berlari memasuki rumah Tian yang sederhana itu. Mereka bertiga lalu berbincang-bincang sambil melepas rindu. Canda tawa pun tercipta dari mereka bertiga tanpa henti. Akhirnya rindu itu terbobati satu sama lain. Beberapa bulan berlalu, keluarga Tian mulai membaik. Baik dari segi ekonomi maupun yang lainnya. Ladang yang mereka tanami sudah tumbuh subur dan mulai menuai hasil sedikit demi sedikit. Hubungan mereka dengan para tetangga pun mulai harmonis, baik tetangga sekitar maupun sekitar ladang dan perkebunan. Setelah beberapa bulan menunggu, akhirnya mereka mulai menuai hasil. Banyak saran yang mereka terima dari petani yang lain mengenai ladang yang mereka tanami hingga mendapatkan hasil yang terbaik. Sekarang mereka mulai membuka toko buah kecil-kecilan di pasar sekitar lingkungan mereka. Tian yang selalu siap mengantar jemput ibunya jualan di pasar, sedangkan ayahnya selalu setia merawat ladang mereka. Saran untuk menanami buah di ladang itu didapatkan dari beberapa petani lainnya dengan alasan kalau buah bisa diterima dan dinikmati oleh semua kalangan, baik di kota maupun di desa. Tian, nanti siang aku ke rumahmu ya. Orang tua aku pesan buah segar 5 kilogram. Pesan Imran. Tian pun segera melihat pesan tersebut di handphonenya dan menyiapkan pesanan Imran. Dari dulu keluarga Imran memang suka buah-buahan. Imran dan kedua sahabatnya rutin harus membeli buah setiap minggunya, dan kali ini keluarga Imran cukup beli di toko keluarga Tian tanpa repot memilih buah yang segar. Karena semua buah dari hasil ladang keluarga Tian itu segar dan berkualitas baik. Assalamualaikum Bu, salam Imran pada Ibu Tian di toko buah sederhana itu. Waalaikumsalam. Nak Imran, mau ambil buah kan? Tanya Ibu Tian. Iya Bu, tadi udah pesan sama Tian sebelum kesini. Jawab Imran santun. Tian, pesanan Imran mana nak? Imrannya udah datang. Teriak ibunya pada Tian. Oh iya, bentar Bu Tian ambil. Jawab Tian sambil membawa pesanan Imran dari dalam toko. Kenapa gak langsung ke rumah saja, Ron?
Ini pesananmu. Tanya Tian sembari memberikan pesanan Imron. Tadi memang mau langsung ke sana, tapi takutnya kalian masih di pasar. Sekalian juga tadi aku ke toko keluarganya Nenek Bentar di perbatasan toko ini. Baru buka toko percetakan karena dekat sama sekolahan dan kantor. Jelas Imron panjang lebar. Oh iya, ini pesanan bukumu Tian, dan kenalkan ini teman satu kelasku. Namanya Surya. Sur, kenalkan sahabatku Tian. Jelas Imron dan memberikan buku pesanan Tian. Surya mengulurkan tangannya dan berkenalan dengan Tian. Namaku Surya, ucap Surya. Tian pun menjabat tangan itu. Namaku Tian, jawab Tian. Maaf Ron, Sur, kami mau beres-beres, sudah waktunya tutup toko. Pasti ayah udah di rumah sekarang. Ucap Tian sembari merapikan dan menutup toko kecil itu. Ya sudah, kita bantuin. Sekalian kita pulang bareng, biar kami antar. Jawab Imron. Benar itu Tian, biar cepat selesai harus kerjasama. Sahut Surya. Udah, santai saja. Kita masih ada waktu kok. Jangan difikirkan kalilah. Kayak kita orang lain saja. Sambar Imron. Boleh kalau tidak merepotkan, jawab Tian. Mereka langsung merapikan dan menutup toko buah sederhana itu dan langsung bergegas pulang diantar oleh Imron dan Surya menggunakan mobilnya. Sambil menuju rumah Tian, mereka pun berbincang-bincang satu sama lain. Oh iya Ron, kabar orang tua kamu bagaimana? Sehat kan? Tanya Ibu Tian. Alhamdulillah sehat Bu, jawab Imron sambil tetap menyetir mobilnya. Mungkin bulan depan, Papa sama Mama mau datang ke sini sekalian berkunjung ke rumah saudara nenek yang baru buka percetakan di pusat pasar tadi. Tambah Imron. Jangan lupa mampir ke rumah ya nak, jawab Ibu Tian. Iya Bu, kami bakalan mampir. Soalnya Mama mau jumpa Ibu juga. Mau metik buah langsung dari ladang katanya. Sahut Imron. Pasti seru itu, sahut Surya. Aku sama Alfi ikut ya Ron. Sekalian ke air terjun yang kalian ceritakan. Tambah Surya. Ya sudah, silahkan. Tapi jangan buat repot. Jawab Imron. Tapi coba tanya Alfi dulu. Soalnya sekarang dia lagi sibuk-sibuknya dengan program bisnis mereka di IPS. Maklumlah anak IPS. Praktik sosialnya banyak. Tambah Imron. Aman, biar aku ke kelas dia besok. Jawab Surya. Gak mungkin dia nolak. Yang ada ini bisa jadi ladang bisnis dia juga. Belajar sambil liburan kan seru. Tambah Surya. Benar kata Surya, sahut Tian. Ternyata anak skuter itu jurusan IPS. Tanya Tian. Takut gelot otaknya kalau masuk IPA, tambah Tian sambil tertawa. Mungkin juga Tian, jawab Imron kembali tertawa. Tapi kalian benar-benar beruntung, bisa sekolah dan mendapat pendidikan tiap harinya. Ucap Tian. Yang lebih beruntung itu kamu Tian, jawab Imron. Benar kata Imron, sahut Surya. Tiap harinya kamu selalu mendapat pendidikan dari apa yang kamu kerjakan. Bahkan kamu juga sudah bisa menghasilkan rupiah di usia kamu sekarang. Tambah Surya. Bedanya kamu belajar langsung di lingkungan dengan kemampuanmu dan langsung kamu kembangkan. Sementara kami belajar di sekolah hanya beberapa jam saja. Setelah itu pulang. Jawab Imron dengan penjelasannya untuk meyakinkan Tian sahabatnya. Semua itu tergantung bagaimana kita memanfaatkan dan mensyukuri apa yang diberikan Tuhan pada kita, ucap Ibu Tian. Benar Bu, jawab Surya dan Imron bersamaan. Sementara Tian hanya mengangguk memahami pendapat sahabatnya.